Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Hadi Purnomo dari kelas 11 MIPA 3. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang Perang Batak. Biografi. Sisingamangaraja XII lahir di Bangkara 18 Februari 1845. Meninggal di Dairi 17 Juni 1907 pada umur 62 tahun. Ia adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, pejuang berperang melawan Belanda, kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November 1961. Berdasarkan SK Presiden RI nomor 590 tahun 1961, sebelum ia dimakamkan di Taurutung, Tapanuli Utara, lalu dipindahkan ke Soposurung, Balige pada tahun 1953. Sisingamangaraja XII nama kecilnya adalah Batuan Bosar, yang kemudian digelari dengan Ompu Pulo Batu. Naik tahta pada tahun 1876, menggantikan ayahnya Sisingamangaraja XI yang bernama Ompu Sohasuon. Selain itu, ia juga disebut juga sebagai Raja Imam. Mengapa terjadinya Perang Batak? Belanda mulai memasuki tanah Batak seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipiro, bahkan sampai Tapanuli. Hal ini merupakan ancaman serius bagi kekuasaan Raja Batak Sisingamangaraja XII. Masuknya dominasi Belanda ke tanah Batak ini juga disertai dengan penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama Kristen ini ditentang oleh Sisingamangaraja XII karena dikhawatirkan perkembangan agama Kristen itu akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah ada secara turun-temurun. Untuk menghilangkan proses kristenisasi, pada tahun 1887 Raja Sisingamangaraja XII berkampanye keliling ke daerah-daerah untuk menghimbau agar masyarakat mengusir para Zending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduk. Masuknya pengaruh Belanda ini juga akan mengancam kelestarian tradisi dan adat asli orang-orang Batak. Akibat kampanye, Raja Sisingamangaraja XII telah menimbulkan ekses pengusiran pada para Zending, bahkan ada penyerbuan dan pembakaran terhadap pos-pos Zending di Silindung. Kejadian ini telah memicu kemarahan Belanda dan dengan alasan melindungi Zending pada tanggal 8 Januari 1878, Belanda mengirim pasukan untuk menduduki Silindung, pecahlah Perang Batak. Bagaimana jalannya Perang Batak? Pertempuran pertama terjadi di Bahal Batu. Sisingamangaraja XII dengan pasukannya berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi nampaknya kekuatan pasukan Batak tidak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda. Sehingga pasukan Sisingamangaraja XII ini harus ditarik mundur akibat justru pertempuran merembet ke daerah lain. Karena dengan gerakan mundur tadi, pasukan Sisingamangaraja XII juga melakukan penyerangan pada pos-pos Belanda lainnya. Perang Batak ini semakin meluas ke daerah-daerah lain. Setelah berhasil menggagalkan berbagai serangan dari pasukan Sisingamangaraja XII, Belanda mulai bergerak ke Bakara. Bakara merupakan benteng dan istana kerajaan Sisingamangaraja. Dengan jumlah pasukan yang cukup besar, Belanda mulai mengepung Bakara. Letnan Kitchener menyerang dari arah selatan, Kelter mendesak dari arah barat. Beberapa komandan tempur Belanda berusaha memasuki benteng Bakara, tetapi selalu dapat dihalau dengan lemparan batu oleh pejuang Batak. Akhirnya benteng dan istana Bakara dihujani tembakan-tembakan yang begitu gencar, sehingga benteng itu dapat diduduki Belanda. Sisingamangaraja dan sisa pasukannya berhasil meloloskan diri dan menyingkir ke daerah Paranginan di bagian selatan Danau Toba. Belanda terus memburu Sisingamangaraja. Sisingamangaraja kemudian menyingkir ke Lintung. Belanda terus mengejar Sisingamangaraja, terus bergerak ke Tambunan, Lagu Boti, dan terus ke Balige. Dengan kekuatan pasukannya, Belanda dapat menguasai tempat-tempat itu semua, sehingga semua daerah di sekitar Danau Toba sudah dikuasai oleh Belanda. Sisingamangaraja XII dengan sisa pasukan bergerak menuju Huta Puong pada Juli tahun 1889. Sisingamangaraja XII kembali angkat senjata melawan ekspedisi Belanda. Di Huta Puong ini pasukan Sisingamangaraja XII bertahan cukup lama.
Tetapi pada tanggal 4 September 1899, Utapung juga jatuh ke tangan Belanda. Sisingamangaraja 12 kemudian membuat pertahanan di Pakpak dan Dairi. Pasukan Belanda di bawah komando Van Daden mengadakan gerakan sapu bersih terhadap kantong-kantong pertahanan dari Aceh sampai Tanah Gayo, termasuk yang ada di Tanah Batak. Tahun 1907, pasukan Belanda di bawah komando Hans Christoffel memfokuskan untuk menangkap Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 berhasil dikepung rapat di daerah segitiga Barus, Sidikalang, dan Singkel. Dalam pengepungan ini, Belanda menggunakan cara licik, yakni menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja 12 dan 2 anaknya. Dengan beban psikologis yang berat, Sisingamangaraja 12 tetap bertahan, tidak mau menyerah. Akhirnya pada tanggal 17 Juni 1907, siang pasukan Belanda dikerahkan untuk menangkap Sisingamangaraja 12 di pos pertahanannya di Aik Sibul Bulon di daerah Dairi. Dalam keadaan terdesak, Sisingamangaraja 12 dengan putra-putranya tetap bertahan dan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi dalam pertempuran itu, Sisingamangaraja 12 tertembak mati, begitu juga Putri Lopian dan 2 orang putra Sultan Nagari dan Patuan. Berikut cerita Perang Batak, dan kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, perang yang terjadi pada abad ke-18, 19, dan awal 20 merupakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang kedua, pemerintah kolonial Belanda tetap menjalankan taktik perang yang licik dan kejam. Tipu daya pura-pura mengajak damai, mengadu domba, dan menangkap anggota keluarga pimpinan perang Indonesia terus dilakukan. Yang ketiga, perang melawan penjajah pemerintah kolonial Hindia Belanda memang belum berhasil, tetapi semangat juang rakyat dan para pemimpin perang kita tidak pernah padam. Kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Indonesia harus terus diperjuangkan agar bebas dari penjajahan. Penjajahan pada hakikatnya selalu kejam, menangnya sendiri, serakah, tidak memperhatikan penderitaan orang lain. Penjajahan senantiasa bertentangan dengan harkat dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, banyak nilai keteladanan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, semangat cinta tanah air, rela berkorban, kebersamaan, kerja keras, pantang menyerah dengan berbagai tantangan, sehingga dapat memotivasi kita untuk kerja keras dan giat belajar. Sekian presentasi tentang Perang Batak dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.